Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Di pagi ini saya akan mengajak kepada tabib-tabib bahasa alam secara personal atau kelompok untuk membuat klinik di kota masing-masing. Artinya yang Bekasi membuat klinik di Bekasi, yang Jakarta membuat klinik Jakarta, yang di Semarang membuat klinik Semarang, di semua kota baik kabupaten atau kota madya. Syaratnya yang pertama, Anda harus menjadi tabibnya atau tukang pijitnya. Kalau Anda tidak mau menjadi tabib, hanya menjadi investor, maka Anda harus merangkul tabib yang lain yang bersedia kerjasama dengan Anda. Karena tanpa adanya tabib pasti jelas susah perjalanannya. Jadi syaratnya Anda harus menjadi tabib atau pemijat. Yang kedua, sedikitnya Anda harus investasi dana sekitar 300.000. Kok cuma 300.000? Ya, karena 300.000 itu akan kita gunakan untuk biaya promosi di Facebook Ad seperti saya ini. Jadi ini pijet Denpasar. Ini setiap postingan ini harus dimodali 110.000 untuk 5 hari atau 6 hari. Seperti ini sudah 2 kali saya promosikan, 5 hari, kemudian 3 hari saya hentikan karena saya pulang. Kita lihat insight-nya. Jadi totalnya bisa menjangkau 5.768. Interaksi postingannya 1.065. Jadi persentasenya luar biasa banyak ini di Denpasar. 5.768 orang yang dijangkau, orang yang disodori iklan oleh Facebook ini. Dan ada 1.065 orang yang membuka atau membaca seperti itu. Jadi materi iklan ini tinggal copy paste, tinggal istilahnya ganti alamat, ganti nomor HP, insya Allah sudah jalan. Hanya dengan modal 110.000. Memang kita mengambil hukum generalisir atau sesuatu yang umum. Kalau kerupuk tepung di Semarang itu laku, saya yakin di Jakarta pun laku. Kalau orang makan bakso itu suka dengan tambahan kerupuk tepung, otomatis di Jakarta pun sama. Jadi intinya kita memakai hukum generalisir. Maka status-status yang ada di pijat Denpasar ini tinggal copy paste saja, tinggal kita modali, insya Allah sudah mendatangkan pasien ke klinik sampean. Jadi kalau Anda berani, Anda menjadi tabib, sediakan uang sebanyak 300.000 kerjasama dengan saya. Sampean harus
nomornya nomor baru, nomor untuk klinik. Jangan pakai nomor pribadi, nomor yang sudah ada. Jadi beli kartu, sebaiknya kartu Eksis saja, karena kartu Eksis itu murah. Untuk urusan Facebook itu murah. Tiap hari ada bonusnya urusan Facebook. Kemudian untuk menghubungi saya juga lebih murah, karena saya juga untuk pijet Denpasar ini pakai nomor Eksis. Jadi saya nomornya adalah nomor Eksis, bukan nomor Telkomsel saya yang saya pakai. Jadi ini nomornya nomor Eksis 0838364892223. Kenapa kok nomor baru? Agar ketika ada orang yang menghubungi nomor Anda, berarti itu pasien klinik, bukan pasien personal. Kalau ada yang menghubungi nomor sampean, berarti itu pasien personal. Anda harus profesional, karena kalau pasien klinik ada hak klinik. Kalau personal 100% hak Anda. Ambil biaya terapinya untuk pijet pemecah. Kalau di Kendal sudah saya praktekkan, pijet pemecah itu kalau datang 60.000, kalau panggilan 70.000. Itu laku. Tapi terlalu kecil sebenarnya. Kalau bisa dinaikkan lagi. Jadi kalau pijet capek, misalkan kok pijet capek itu mulai dipijet sampai selesai itu upahnya itu 50.000, rata-rata seperti itu. Nah, kita naikkan 70.000 kalau datang, kalau panggilan 80.000. Seperti yang di Jembrana sudah saya praktekkan. Pijet pemecah ini mulai pijet sampai selesai ini saya tarif 70.000. Padahal kalau pijet capek durasinya sama, kira-kira sekitar 2 jam atau lebih. Pijet capek itu 50.000, saya tarif 70.000. Dan mereka mau. Kalau mereka manggil, saya tambah bensin 10.000, jadi 80.000. Nah, kalau sampai punya 2 kartu, ketika dia itu menghubungi kartu klinik, maka menjadi pasien klinik. Upah yang ambil 70.000 itu yang 10.000 adalah untuk klinik. Yang 60.000 hak tabibnya. Atau yang 20.000 itu upah klinik, yang 50.000 hak tabibnya. Tapi sebaiknya jangan terlalu tinggi, kasihan tabibnya nanti. Jadi setidaknya 10.000, satu pasien 10.000 untuk di kabupaten. Untuk di kota besar seperti Semarang, Jakarta, Denpasar, setidaknya 20.000 klinik. Misalkan kayak di Denpasar, sekali pijet 130.000 kalau datang, kalau panggilan 150. Maka satu pasien 20.000 untuk klinik, ya 110.000 untuk pemijatnya. Intinya seperti itu. Kenapa kok yang di kota besar ngambilnya lebih banyak nominalnya? Karena jelas nantinya biaya untuk kos itu lebih mahal. Di daerah
kontrakan atau kos untuk klinik itu lebih murah daripada di kota. Permasalahannya itu. Lalu bagaimana dengan modal 300.000 agar bisa dapat kos, dapat kontrakan? Ya kita kumpulkan dari sedikit demi sedikit. Dari uang klinik tadi yang 10.000 itu untuk daerah. Kalau di kota besar berarti 20.000. Nah, kalau sampai masih single fighting memang lama, tapi tidak apa-apa. Jalan saja. Tapi harus profesional. Karena hak klinik itu bukan murni milik Anda. Mendirikan klinik ini adalah Anda kerjasama dengan saya. Saya tidak minta 50-50, tidak. Cukup 10%. 10% dari hasil klinik itu. 10% ini adalah semacam royalti sebenarnya. Baik dari sisi keilmuan pijatnya, keilmuan pengobatannya, ataupun dari sisi marketingnya. Karena saya mensupport marketing. Jadi Anda tidak perlu bersusah payah mencari pasien. Pasien nanti akan datang melalui promosi di Facebook yang saya lakukan dari sini. Seperti itu. Nah, dari uang klinik yang terkumpul nanti kalau sudah bisa sewa tempat, sewa kos, baru sewa kos atau sewa tempat. Tempat tersebut silakan mau dipakai untuk tempat tidur sampean boleh, sambil digunakan untuk klinik bisa, silakan. Artinya apa? Sebelum uang klinik ini cukup untuk membuat kos, sebelum uang klinik ini cukup untuk bayar kos, maka Anda harus menerima pasien ini secara panggilan. Yang pertama panggilan, yang kedua Anda menerima pasien itu, ya kan, di terapi di rumahnya sampean. Ya mohon maaf, tetap harus pakai asetnya sampean dulu sebentar paling, tidak lama. Paling sekitar 1 bulan insya Allah sudah bisa kos. Yang keduanya, sampean harus mulai mengurus izin STPT di Dinkes, izin pijet. Jangan izin pengobatan tapi izin pijet. Jangan izin praktek bekam tapi izin pijet. Karena izin pijet itu gratis dan semuanya bisa. Tinggal datang saja ke Dinkes setempat. Jadi aman secara hukum. Jadi yang perlu dipahami bahwa kita bergerak lewat pijet dulu. Satu, sisi uangnya besar. Yang kedua, bisa menjadikan sarana datangnya pasien-pasien sakit. Nah, kelak kalau sudah punya tempat itu gunakan untuk pijet. Kalau tempatnya kecil hanya pijet, berarti nyewa lagi satu yang khusus untuk pasien.
untuk terapi pasien, untuk bekam dan sebagainya, untuk pasien stroke dan sebagainya. Kalau untuk pasien yang sakit stroke dan sebagainya, maka kelak disarankan untuk menginap di kos, di klinik. Karena dengan dia menginap, secara logika lebih cepat sembuh. Setiap hari bisa kita terapi. Kenapa? Karena kita dekat dengannya. Dengan setiap hari diterapi, orang stroke pun insya Allah cepat sembuh. Dan sakit apapun insya Allah lebih cepat sembuh. Saya membackup pelatihan untuk pijet pemecah bahasa alam, dan pelatihan untuk pengobatan penyakitnya. Sama syaratnya, akomodasi saya harus diganti. Jadi misalkan ke Bekasi, berarti akomodasi saya dari Bali ke Bekasi diganti. Kalau naik bis berarti sekitar 400.000 nyampe Bali, pulang pergi 800.000. Kalau uang klinik belum ada untuk biaya akomodasi, atau Anda belum bisa pijet pemecah, Anda belum bisa pijet pemecah, tetapi Anda punya azam, punya niat untuk mendirikan klinik, ya nanti yang 300.000, yang saya ngomong 300.000 ini, yang pertama akan promosi mencari orang yang berminat bekerja sebagai tukang pijet. Yang kedua yang berminat belajar pijet. Jadi harus dimintai dana orang yang belajar tersebut. Misalkan satu orangnya dimintai dana 500.000 biaya pelatihan. Setelah pelatihan nanti akan diberikan order pijet. Seperti yang saya omongkan tadi, kalau di Jakarta berarti misalkan upahnya 130 seperti Denpasar, yang 20 untuk klinik, yang 110 untuknya. Kalau dia panggilan berarti 150, maka yang 20 untuk klinik, yang 130 untuknya. Jadi pelatihannya bayar 500.000 ambil satu orang. Nah, setelah dia berlatih nanti akan diberikan orderan pasien pijet. Jadi kalau Anda itu belum bisa pijet pemecah bahasa alam, Anda punya azam untuk mendirikan klinik, tadi 300.000 insya Allah sudah siap, sudah bisa. Seperti itu. Jadi ini wacana saya ini saya buka untuk satu kabupaten hanya satu klinik, satu kota madya hanya satu klinik. Kalau yang besar seperti Bekasi bisa 2 klinik, Jakarta Timur bisa 2 klinik. Tapi kalau di kabupaten hanya 1 klinik, misalkan Kendal hanya 1 klinik, Kudus hanya 1 klinik, Pati hanya 1 klinik. Kalau Semarang bisa 2 klinik. Jadi saya tidak akan menambah jumlah klinik. Intinya seperti itu. Nah, ini karena jumlah klinik itu terbatas sekali, maka yang cepat yang akan mendapatkan peluang ini. Yang terlambat mikir jelas tidak akan pernah bisa. Karena saya membatasi seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
semoga menjadi pintu rezeki untuk kita semua, pintu yang rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang melimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.